Kamu pernah nggak ngerasa usahamu lagi ramai banget, tapi duitnya kok nggak kerasa? Nah, itu bukan perasaanmu yang salah. Itu justru bukti bahwa laba dan kas itu dua hal yang beda banget. Di akuntansi, laba bukan berarti uang sudah masuk ke rekening. Laba dan arus kas adalah dua alat ukur kinerja yang berbeda, kayak nilai ujian sama kehadiran. Dua-duanya penting, tapi ngukur hal yang beda. FASB, Lembaga Standar Akuntansi Amerika, bahkan secara resmi bilang bahwa informasi laba dari akuntansi akrual lebih baik dalam menggambarkan kinerja perusahaan dibanding sekedar melihat uang masuk dan keluar. Bukan berarti arus kas nggak penting ya, dua-duanya tetap dibutuhkan. Nah, informasi laba ini kegunaannya luas banget. Bisa buat ngukur kinerja masa lalu, menilai kondisi perusahaan sekarang, sampai memprediksi berapa dividen yang bakal dibayar di masa depan. Dan semua informasi itu dikemas dalam satu dokumen namanya laporan laba rugi. Laporan utama yang jadi fokus kita di materi ini. Jadi sebelum bisa baca laporan laba rugi, kita perlu sepakat dulu, laba bukan saldo rekening. Dan itulah kenapa laporan ini perlu ada. Masih di laporan laba rugi, khususnya soal pengertian dan manfaat informasi laba. Dan ternyata definisi laba yang paling banyak diterima itu lebih dalam dari yang kita kira. Laba adalah imbalan atas investasi. Simpel kedengarannya. Tapi definisi yang paling banyak diterima bilang bahwa laba adalah jumlah yang bisa dikembalikan ke investor tanpa mengurangi kesejahteraan perusahaan, seperti di awal periode. Artinya, modalnya harus tetap utuh dulu, baru sisanya boleh disebut laba. Nah, kalau mau dihitung, laba akuntansi adalah selisih antara pendapatan dan beban, kayak nilai bersih dari semua yang masuk dikurangi semua yang keluar. Dan tugas ngitung, ngukur, serta melaporkan laba ini dianggap sebagai tugas terpenting seorang akuntan. Kenapa sepenting itu? Karena informasi laba dipakai di mana-mana. Investor pakai buat mutusin mau beli atau jual saham. Manajemen pakai buat ngukur efisiensi. Pemerintah pakai buat ngitung pajak. Bahkan perekonomian secara keseluruhan pakai informasi laba untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor yang paling produktif. Satu angka laba bisa menggerakkan keputusan jutaan orang. Makanya akurasi laporan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kepercayaan. Di dalam laporan laba rugi, ada bagian pengakuan laba, khususnya soal pengakuan pendapatan dan keuntungan. Dan ternyata, nggak semua uang yang masuk langsung boleh disebut pendapatan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum sebuah pendapatan boleh dicatat, berdasarkan SFAC nomor 5 paragraf 83. Pertama, sudah terrealisasi atau minimal bisa direalisasi. Artinya, produk sudah ditukar dengan kas atau minimal ada klaim yang bisa ditagih. Kedua, sudah terhimpun. Artinya prosesnya sudah selesai, bukan masih di tengah jalan. Bayangin kamu jualan online, barang belum dikirim, tapi pembeli sudah transfer. Itu belum boleh diakui sebagai pendapatan, karena prosesnya belum terhimpun. Nah, penghasilan sendiri terbagi dua. Pertama adalah pendapatan dari aktivitas utama perusahaan, kayak penjualan barang, fee jasa, bunga, dividen, atau sewa. Kedua adalah keuntungan, yaitu dari aktivitas yang bukan kegiatan rutin. Misalnya jual gedung kantor lama di atas nilai bukunya, atau dapat klaim asuransi kebakaran. Yang penting, keuntungan ini wajib dilaporkan terpisah dari pendapatan biasa. Dua syarat itu, terrealisasi dan terhimpun, adalah penjaga gerbang yang menentukan kapan sebuah transaksi resmi jadi pendapatan di laporan keuangan. Masih di pengakuan pendapatan. Dan ini bagian yang sering bikin salah paham, karena ada 5 situasi di mana aktiva perusahaan bertambah, tapi sama sekali bukan pendapatan. Pertama, pembelian aktiva. Kalau perusahaan beli mesin baru, uangnya keluar dan aset masuk. Itu pertukaran, bukan pendapatan. Kedua, setoran atau investasi oleh pemilik. Kalau pemilik tambah modal, kas perusahaan naik. Tapi itu bukan hasil usaha, itu dana dari pemilik sendiri. Ketiga, pinjaman dari pihak luar. Dapat pinjaman bank itu bukan pendapatan, karena harus dikembalikan. Kayak kamu minjem duit teman buat jajan, saldo dompet naik, tapi itu bukan penghasilan kamu. Keempat,
Penjualan aktiva tetap atau investasi. Jual gedung atau saham itu masuk kategori keuntungan, bukan pendapatan operasional. Harus dilaporkan terpisah. Kelima, koreksi laba atau rugi dari periode sebelumnya. Masih di pengakuan pendapatan, sekarang pertanyaannya lebih spesifik. Kapan tepatnya sebuah pendapatan harus dicatat? Di satu titik waktu atau bisa dicicil pengakuannya? Ada dua faktor kritis yang jadi dasar pengakuan pendapatan secara konvensional. 1. Sudah terjadi proses tukar-menukar. 2. Proses perolehannya sudah selesai. Dari dua faktor ini lahirlah dua kategori waktu pengakuan. Kategori pertama, diakui pada satu saat, yaitu saat penjualan terjadi, yang ditafsirkan sebagai momen pengiriman barang ke pemberi dan perpindahan kepemilikan. Ini yang paling banyak dipakai karena praktis dan objektif. Kategori kedua, diakui pada lebih dari satu saat. Ini berlaku kalau siklus produksinya lebih panjang dari satu periode akuntansi. Bayangin perusahaan yang bangun jalan tol selama 3 tahun. Masa nunggu selesai dulu baru ngaku pendapatan? Nggak efisien. Makanya ada metode persentase penyelesaian, di mana pendapatan diakui sesuai seberapa jauh proyek sudah dikerjakan tiap tahunnya. Kalau estimasi biayanya sulit dipercaya, baru pakai metode kontrak selesai. Tunggu proyek benar-benar rampung. Masih di pengakuan pendapatan, dan ternyata ada 3 situasi khusus di mana aturan umum akui saat penjualan itu tidak bisa dipakai. Pengecualian pertama terjadi kalau harga pasar produknya sudah pasti dan pemasarannya sudah terjamin, kayak industri logam mulia atau kontrak jangka panjang yang harganya sudah dikunci. Dalam kondisi ini, pendapatan boleh diakui begitu produksi selesai, sebelum barangnya bahkan sampai ke tangan pembeli. Pengecualian kedua kebalikannya. Kalau ketidakpastian penagihan piutangnya tinggi, pengakuan pendapatan justru ditunda sampai kasnya beneran diterima. Ini biasa dipakai di penjualan cicilan, tapi sebaiknya dihindari karena situasi di mana piutang benar-benar tidak bisa dipastikan itu jarang terjadi. Pengecualian ketiga yang paling menarik, kalau siklus produksinya lebih panjang dari satu periode akuntansi, seperti bangun kapal atau jalan tol, pendapatan dibagi proporsional sesuai persentase penyelesaian. Contohnya kontrak 3 tahun. Tahun pertama selesai 20%, jadi 20% pendapatannya diakui. Tahun kedua selesai 70%, berarti yang diakui 50%. Selisih dari 70 dikurangi 20. Tahun ketiga sisanya 30%. Masih di pengakuan laba, sekarang giliran sisi lainnya, pengakuan biaya dan kerugian. Dan ternyata, tidak semua pengeluaran diperlakukan sama di laporan keuangan. Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Bisa berupa arus kas keluar, berkurangnya aktiva, atau timbulnya kewajiban baru, asalkan dampaknya menurunkan ekuitas dan bukan karena pembagian ke pemilik. Kerugian adalah bagian dari beban juga, tapi bedanya, kerugian bukan dari aktivitas bisnis yang biasa, misalnya kebakaran gudang, banjir, atau pelepasan aset yang macet. Sekarang, beban sendiri terbagi dua, berdasarkan cara pengakuannya. Pertama, beban yang bisa dikaitkan langsung dengan pendapatan, kayak harga pokok penjualan, bahan baku, upah langsung, dan komisi penjualan. Ini diakui bersamaan dengan pendapatannya. Kedua, beban yang dikaitkan dengan waktu, kayak gaji pegawai administrasi dan depresiasi inventaris kantor. Ini diakui per periode, bukan per transaksi. Nah, kalau ada beban yang tidak masuk dua kelompok itu, ada dua jalan keluarnya. Dialokasi secara sistematis, seperti depresiasi dan amortisasi, atau langsung diakui sekaligus, kalau sudah tidak memberikan manfaat lagi, seperti beban riset dan pengembangan. Di dalam pengukuran laba, ada konsep yang jadi fondasi, pemeliharaan modal keuangan. Dan logikanya simpel, tapi sering dilupakan. Modal harus terjaga dulu, baru sisanya boleh disebut laba. Hampir semua cara pengukuran laba berakar dari konsep pemeliharaan modal ini. Ada dua jenisnya, modal keuangan dan modal fisik. Dan di slide ini kita bahas yang pertama dulu. Konsep pemeliharaan modal keuangan bilang bahwa perusahaan baru boleh ngaku dapat laba kalau aktiva netonya di akhir periode lebih besar dari aktiva neto di awal periode. Aktiva neto itu sendiri adalah aktiva dikurangi kewajiban, sama dengan ekuitas.
Kayak kamu punya tabungan awal bulan 100.000, terus akhir bulan jadi 150.000. Selisihnya baru boleh disebut hasil. Tapi ada syarat tambahan. Transaksi dengan pemilik harus dikeluarkan dulu dari hitungan. Artinya, kalau ada tambahan modal dari pemilik atau ada dividen yang dibayar, itu harus di-adjust. Rumusnya, laba sama dengan aktiva neto akhir dikurangi aktiva neto awal, dikurangi investasi pemilik, ditambah distribusi kepada pemilik. Konsep ini menegaskan bahwa laba bukan sekadar angka yang membesar, tapi angka yang tersisa setelah modal perusahaan benar-benar terjaga utuh. Rumus tadi bukan cuma teori. Sekarang kita coba ke angka nyata PT ABC dan hasilnya cukup mengejutkan kalau kamu belum hati-hati baca tabelnya. PT ABC punya total aktiva awal sebesar 650 juta dan kewajiban 400 juta. Jadi aktiva netonya 250 juta. Di akhir periode, total aktivanya naik jadi 790 juta dan utangnya turun jadi 350 juta. Aktiva netonya jadi 440 juta. Selisihnya 190 juta. Nah, ini kenaikan aktiva neto, tapi belum tentu semua itu laba. Ternyata selama periode ini pemilik menambah investasi sebesar 50 juta. Itu harus dikurangi karena bukan hasil usaha. Tapi pemilik juga menerima dividen 20 juta. Itu harus ditambah kembali karena mengurangi aktiva neto tanpa ada hubungannya dengan kinerja operasional. Jadi perhitungannya, 190 juta dikurangi 50 juta ditambah 20 juta, hasilnya laba sebesar 160 juta rupiah. Angka 160 juta ini bukan muncul tiba-tiba. Dia adalah sisa bersih setelah semua titipan pemilik dikeluarkan dari persamaan. Masih di pengukuran laba, sekarang ada konsep kedua yang pendekatannya beda banget dari tadi. Pemeliharaan modal fisik, di mana yang dijaga bukan nilai uangnya, tapi kemampuan produksinya. Kalau konsep modal keuangan fokus ke angka rupiah aktiva neto, konsep modal fisik fokus ke kapasitas produksi. Perusahaan baru dianggap dapat laba kalau kapasitas produksi fisiknya di akhir periode lebih besar dari awal periode, setelah transaksi dengan pemilik dikeluarkan. Aktiva produktif seperti persediaan, bangunan, dan peralatan dinilai pakai biaya kini, bukan biaya historis. Jadi kalau harga mesin naik karena inflasi, kenaikan nilai itu bukan laba. Itu justru harus dipertahankan untuk menjaga kemampuan produksi tetap sama. Analoginya kayak kamu punya warung, dan harga kompor naik. Uang dari kenaikan nilai kompor itu bukan keuntungan, itu modal yang harus kamu jaga supaya warungnya tetap bisa masak. Karena sulitnya menentukan nilai kini dari semua aktiva neto dan menentukan aktiva apa saja yang diperhitungkan, konsep ini jarang digunakan dalam praktik akuntansi modern. Konsep modal fisik mengingatkan bahwa laba sejati bukan cuma soal angka yang membesar, tapi soal apakah perusahaan masih punya kemampuan yang sama untuk terus beroperasi. Nah, karena dua konsep pemeliharaan modal tadi susah diterapkan di lapangan, para akuntan akhirnya punya pendekatan favorit yang jauh lebih praktis. Namanya pendekatan transaksi atau matching method. Ide dasarnya simple. Laba adalah selisih antara semua transaksi penghasilan dikurangi semua biaya. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Biaya terdiri dari beban dan kerugian. 4 komponen itu, pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, adalah bahan baku utama laporan laba rugi. Kayak masak mie instan, semua bahan dimasukkan dulu, baru dihitung hasilnya. Kenapa pendekatan ini lebih disukai? Karena fokusnya bukan pada nilai aktiva yang susah diukur, tapi pada informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Investor, kreditur, dan manajemen butuh angka yang bisa dipercaya dan mudah ditelusuri asal-usulnya, dan pendekatan transaksi memberikan itu. Setiap angka punya jejak transaksi yang jelas, bukan estimasi nilai pasar yang bisa berubah-ubah. Dari 4 komponen sederhana itulah, seluruh laporan laba rugi dibangun. Dan itulah yang akan kita bedah satu persatu di slide-slide berikutnya. Di dalam laporan laba rugi, ada komponen-komponen wajib yang harus ada.
Totalnya 15 pos. Dan di bagian pertama ini kita bahas 8 yang pertama. Pos pertama adalah penjualan atau pendapatan. Ini titik awal, angka teratas laporan laba rugi. Dari situ dikurangi pos kedua, yaitu harga pokok penjualan atau beban penyediaan jasa, dan hasilnya adalah pos ketiga, laba kotor operasi. Laba kotor ini belum bersih karena belum dikurangi biaya operasional sehari-hari. Maka pos keempat adalah beban usaha, semua pengeluaran untuk menjalankan bisnis. Hasilnya adalah pos kelima, laba operasi atau laba usaha. Sampai di sini kita sudah tahu seberapa efisien perusahaan menjalankan bisnis utamanya. Tapi cerita belum selesai. Pos ke-6 menambahkan atau mengurangi pendapatan dan beban lain-lain yang bukan dari operasional utama. Pos ke-7 mencatat bagian laba atau rugi dari perusahaan afiliasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Misalnya kalau perusahaan punya saham 20-50% di perusahaan lain. Terakhir di bagian ini, pos ke-8 adalah laba sebelum pos-pos luar biasa. Angka yang sudah cukup bersih tapi belum memperhitungkan kejadian tidak normal. 8 pos pertama ini adalah perjalanan dari penjualan kotor sampai ke laba yang sudah bebas dari kejadian luar biasa. Dan perjalanan itu belum selesai. Masih di komponen laporan laba rugi, 7 pos terakhir ini yang menentukan berapa laba yang benar-benar jatuh ke tangan pemegang saham. Dari laba sebelum pos luar biasa tadi, selanjutnya masuk pos ke-9, pos-pos luar biasa. Ini kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi, seperti kerugian akibat bencana alam atau keuntungan dari pembatalan utang. Pos ke-10 mencatat pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi. Misalnya, kalau perusahaan ganti metode depresiasi, dampaknya harus dilaporkan di sini. Setelah itu, barulah muncul pos ke-11, laba sebelum beban pajak penghasilan. Dikurangi pos ke-12, yaitu beban pajak penghasilan, hasilnya adalah pos ke-13, laba bersih. Tapi tunggu, laba bersih ini belum tentu semuanya milik perusahaan induk. Kalau ada anak perusahaan yang tidak dimiliki 100%, ada bagian yang jadi hak pemegang saham minoritas. Itu pos ke-14. Terakhir, pos ke-15 adalah laba bersih per saham, yang membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kayak kue ulang tahun yang dibagi rata, berapa jatah tiap lembar saham. 15 pos ini bukan sekedar daftar, mereka adalah alur cerita lengkap perjalanan uang perusahaan dari penjualan pertama sampai ke kantong pemegang saham terakhir. Di dalam komponen laporan laba rugi, pos pertama, pendapatan, ternyata bukan sekadar angka total penjualan. Ada beberapa potongan yang harus dikeluarkan dulu sebelum angka itu sah disebut pendapatan. Pendapatan dari penjualan adalah total penjualan neto kepada pelanggan selama satu periode. Kata kuncinya adalah neto, artinya sudah bersih dari berbagai potongan. Pertama, pajak penjualan dan PPN tidak boleh masuk hitungan pendapatan karena itu bukan milik perusahaan. Harus disetorkan ke pemerintah, jadi menambah utang perusahaan ke negara. Kedua, retur dan rabat penjualan dikurangkan. Kalau ada barang yang dikembalikan atau harga yang didiskon, itu mengurangi pendapatan. Ketiga, potongan penjualan juga dikurangkan. Nah, ada satu lagi yang sering bikin bingung, ongkos kirim. Kalau ongkos kirimnya ditagihkan ke pelanggan, itu dikurangkan dari penjualan. Tapi kalau ongkos kirim ditanggung sendiri oleh perusahaan dan tidak dibebankan ke pelanggan, itu dicatat sebagai beban penjualan, bukan pengurang pendapatan. Kayak ojek online, kalau ongkirnya kamu bayar sendiri, itu pengeluaranmu. Kalau ditagih ke pemesan, itu bagian dari transaksi jual-beli. Penjualan neto adalah angka yang sudah jujur, sudah dikurangi semua yang bukan hak perusahaan, dan itulah titik awal yang valid untuk menghitung laba. Setelah penjualan neto, pos berikutnya langsung dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan untuk perusahaan dagang, cara menghitungnya punya alur tersendiri yang menarik untuk ditelusuri. HPP untuk perusahaan dagang dimulai dari pembelian barang. Tapi pembelian mentah belum cukup, harus ditambah ongkos angkut pembelian dulu. Hasilnya adalah total pembelian kotor. Dari situ dikurangi retur dan rabat pembelian serta potongan pembelian, sehingga diperoleh pembelian neto, jumlah bersih yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan barang.
Nah, pembelian neto ini belum bisa langsung jadi HPP, harus ditambah dulu dengan sediaan barang awal periode. Karena barang yang terjual bisa saja berasal dari stok lama, bukan hanya dari pembelian baru. Hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual. Terakhir, dikurangi sediaan barang akhir periode. Barang yang belum laku tidak dihitung sebagai HPP. Sisanya adalah HPP yang sebenarnya. Kayak kamu jualan snack, stok awal ditambah belanjaan baru, dikurangi sisa yang belum terjual. Itulah modal yang beneran keluar untuk barang yang terjual. HPP bukan sekadar harga beli, dia adalah rekonstruksi lengkap dari semua biaya yang melekat pada barang yang berhasil berpindah tangan ke pelanggan. Kalau tadi HPP perusahaan dagang tinggal hitung beli dan stok, perusahaan manufaktur lebih rumit karena barangnya dibuat sendiri. Jadi ada satu tahap ekstra yang harus dihitung sebelum sampai ke HPP. Di perusahaan manufaktur, sebelum bisa ngitung HPP harus hitung dulu harga pokok produksi. Dan untuk ngitung itu, butuh 3 elemen biaya produksi. Pertama, pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, semua material yang masuk ke produk. Kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah para pekerja yang terlibat langsung di lini produksi. Ketiga, biaya overhead pabrik, biaya produksi tidak langsung seperti listrik pabrik, depresiasi mesin, dan sebagainya. Ketiga elemen itu dijumlah dan hasilnya adalah biaya produksi. Tapi biaya produksi juga belum langsung jadi harga pokok produksi. Harus ditambah dulu sediaan barang dalam proses di awal periode, karena ada produk setengah jadi dari periode sebelumnya yang ikut diselesaikan. Hasilnya dikurangi sediaan barang dalam proses akhir periode. Produk yang belum selesai tidak dihitung. Sisanya adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi inilah yang kemudian diperlakukan seperti pembelian neto di perusahaan dagang. Ditambah stok awal barang jadi, dikurangi stok akhir, jadilah HPP. Di manufaktur, setiap produk yang terjual membawa jejak 3 jenis biaya, bahan, tenaga, dan overhead. Dan semuanya harus ditelusuri sebelum angka HPP bisa dipercaya. Masih di komponen laporan laba rugi, khususnya beban usaha. Dan ternyata semua beban operasional perusahaan itu masuk ke salah satu dari 2 kelompok besar ini. Beban usaha atau operating expenses dibagi jadi 2. Kelompok pertama adalah beban pemasaran atau selling expenses. Semua biaya yang keluar karena usaha perusahaan menyampaikan produknya ke tangan pelanggan. Di dalamnya ada 2 aktivitas, order getting, yaitu promosi dan iklan untuk menarik pembeli, dan order filling, yaitu biaya untuk memenuhi pesanan yang sudah masuk. Contoh konkretnya adalah gaji wiraniaga, gaji pramuniaga, komisi penjualan, beban advertensi, bahan habis toko, sampai depresiasi mobil pengiriman. Kelompok kedua adalah beban administrasi dan umum atau General and Administrative Expenses. Semua biaya yang keluar untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan, bukan spesifik untuk jualan. Contohnya gaji manajer, gaji pegawai administrasi, depresiasi bangunan kantor, dan beban asuransi. Analoginya kayak warung makan, biaya promosi di media sosial dan gaji pramuniaga masuk kelompok pertama, sementara gaji kasir dan sewa tempat masuk kelompok kedua. 2 kelompok ini memisahkan biaya yang lahir karena usaha menjual dengan biaya yang lahir karena kebutuhan mengelola. Dan keduanya sama-sama wajib dikontrol agar laba usaha tetap sehat. Masih di komponen laporan laba rugi. Ada pos yang sering bikin bingung karena isinya bukan dari operasional utama, tapi tetap wajib masuk laporan. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup pos-pos yang bisa diidentifikasi dengan manajemen keuangan dan bersifat rutin serta bisa diprediksi. Jadi bukan kejadian tak terduga. Jenisnya beragam. Pendapatan dividen, pendapatan dan beban bunga, laba atau rugi dari pelepasan aktiva tetap, laba atau rugi penjualan investasi, laba atau rugi selisih kurs valuta asing, sampai pendapatan sewa. Yang penting dicatat, semua pos ini disajikan dalam jumlah netonya. Artinya sudah dikurangi pajak penghasilan terlebih dahulu. Contoh konkretnya begini. Perusahaan punya obligasi pemerintah dan dapat bunga sebesar 100 juta rupiah. Pajak penghasilannya 20%, jadi 20 juta.
Yang dilaporkan di laporan laba rugi bukan 100 juta, tapi 80 juta. Sisanya setelah pajak. Kayak dapat uang jajan dari tante tapi 10% langsung dipotong ibu untuk tabungan. Yang kamu pegang ya sisanya. Pos lain-lain ini kelihatan kecil, tapi di perusahaan besar seperti bank atau perusahaan investasi, nilainya bisa lebih besar dari laba operasional utamanya sendiri. Di dalam komponen laporan laba rugi, ada satu pos yang logikanya unik. Kalau perusahaanmu punya saham 20-50% di perusahaan lain, laba mereka otomatis jadi bagian labamu juga. Ini yang disebut metode ekuitas atau equity method. Aturannya berlaku kalau kepemilikan saham biasa ada di rentang 20 hingga 50%. Cukup besar untuk punya pengaruh signifikan, tapi belum mayoritas. Kalau perusahaan afiliasi untung, perusahaan investor harus mencatat proporsi labanya sesuai persentase kepemilikan. Kalau afiliasi rugi, proporsi kerugiannya juga ikut dicatat. Contoh konkretnya, PT ABC punya 25% saham PTX. Di akhir tahun, PTX melaporkan laba sebesar 100 miliar rupiah. Maka PT ABC harus mencatat bagian laba afiliasi sebesar 25% dikali 100 miliar. Hasilnya 25 miliar rupiah. Masuk ke laporan laba rugi PT ABC. Kayak kamu patungan beli warung dengan teman. Kamu pegang 25% saham. Kalau warungnya untung 100 juta, jatah labamu 25 juta. Meskipun duitnya belum tentu langsung kamu terima. Metode ekuitas memastikan bahwa kinerja investasi strategis perusahaan tercermin langsung di laporan laba rugi, bukan baru kelihatan saat dividennya dibayar. Masih di komponen laporan laba rugi, ada pos yang namanya sudah bilang semuanya, pos luar biasa. Karena memang isinya kejadian yang benar-benar di luar kebiasaan. Pos-pos luar biasa atau extraordinary items adalah pos yang harus memenuhi dua kriteria sekaligus. Kalau cuma satu, tidak bisa dikategorikan luar biasa. Kriteria pertama adalah tidak normal, artinya kejadiannya memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha sehari-hari. Kriteria kedua adalah jarang terjadi, artinya kejadian itu tidak diharapkan akan berulang lagi di masa depan. Contoh yang paling mudah dibayangkan, kerugian akibat bencana alam seperti kebakaran atau banjir. Itu bukan kejadian rutin operasional dan tidak diharapkan terjadi lagi. Atau keuntungan dari klaim asuransi kebakaran dan laba karena utang perusahaan ke pemegang saham tiba-tiba dibatalkan. Karena sifatnya yang luar biasa, pos ini disajikan terpisah dari laba operasional. Letaknya di antara laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih. Tujuannya supaya pembaca laporan keuangan tidak salah sangka bahwa kinerja operasional perusahaan sedang bagus, padahal labanya besar karena kebetulan dapat klaim asuransi. Memisahkan pos luar biasa dari laba operasional adalah bentuk kejujuran akuntansi, supaya angka yang terlihat besar hari ini tidak menyesatkan keputusan untuk masa depan. Masih di komponen laporan laba rugi, ada pos yang muncul karena perusahaan memutuskan ganti metode akuntansi dan dampaknya tidak bisa diam-diam disembunyikan. Prinsip konsistensi dalam akuntansi mengharuskan perusahaan memakai metode yang sama dari tahun ke tahun. Tapi dalam kondisi tertentu dengan alasan yang kuat, perusahaan boleh ganti prinsip atau metode. Nah, kalau ini terjadi, pengaruh kumulatifnya wajib dilaporkan di laporan laba rugi pada periode saat perubahan itu terjadi. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan dua angka. Saldo laba pada awal periode perubahan berdasarkan metode lama dibandingkan dengan saldo laba yang seharusnya ada kalau metode baru sudah diterapkan sejak awal secara retroaktif. Selisihnya adalah pengaruh kumulatif perubahan metode. Contoh paling sering terjadi adalah perusahaan yang ganti metode depresiasi dari garis lurus ke saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi lebih besar di tahun-tahun awal. Jadi kalau diterapkan retroaktif, saldo laba masa lalu akan lebih kecil. Selisih itulah yang harus dilaporkan. Posisinya di laporan laba rugi ada di antara pos luar biasa dan laba bersih, kayak pos tamu yang datang sekali tapi harus tetap dikasih tempat duduk yang jelas. Pos ini ada bukan untuk memperumit laporan, tapi untuk memastikan bahwa perubahan metode tidak dipakai sebagai alat mempercantik angka laba tanpa sepengetahuan pembaca. Di dalam komponen laporan laba rugi,
Beban pajak penghasilan ternyata bukan sekadar ngaliin laba dengan tarif pajak, karena laba yang dihitung akuntansi dan laba yang dihitung pajak hampir selalu berbeda angkanya. Beban pajak penghasilan bisa dihitung dari laba akuntansi atau laba kena pajak, dikalikan tarif yang ditetapkan undang-undang. Masalahnya, laba akuntansi dan laba kena pajak jarang menghasilkan angka yang sama, karena aturan akuntansi dan aturan perpajakan punya prinsip yang berbeda. Selisih antara keduanya ditampung dalam pos pajak tangguhan. Ada dua jenis selisih. Pertama, perbedaan waktu atau temporer. Ini muncul karena dua sistem mengakui pendapatan atau beban di periode yang berbeda, tapi pada akhirnya akan sama. Selisihnya dibawa ke periode berikutnya sampai habis. Kedua, perbedaan permanen. Ini tidak akan pernah ketemu, jadi diselesaikan langsung dengan membayar pajak berdasarkan laba kena pajak. Contoh konkretnya, laba akuntansi 200 juta, tarif pajak 30%, beban pajak 60 juta. Tapi laba kena pajaknya ternyata hanya 150 juta. Jadi pajak yang wajib dibayar 45 juta. Selisih 15 juta karena perbedaan tarif depresiasi bersifat temporer dilaporkan sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah bukti bahwa akuntansi dan perpajakan hidup di dua dunia yang berbeda aturannya, dan laporan keuangan yang jujur harus mencatat selisih keduanya secara transparan. Masih di komponen laporan laba rugi. Kalau tadi soal pajak, sekarang ada pos yang muncul karena perusahaan punya anak perusahaan tapi tidak 100%, dan bagian yang bukan miliknya harus dipisahkan. Kalau sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan, laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan, digabungkan jadi satu laporan besar. Tapi masalahnya, kepemilikan tidak selalu 100%. Sisanya dimiliki oleh pemegang saham lain dari luar perusahaan induk. Nah, bagian laba yang menjadi hak pemegang saham luar itulah yang disebut hak minoritas. Di laporan laba rugi konsolidasian, laba anak perusahaan masuk seluruhnya dulu, baru kemudian bagian hak minoritas dipisahkan dan dikurangkan. Contohnya, perusahaan induk punya 90% saham PTX. PTX dapat laba 5 miliar rupiah. 90%-nya, 4,5 miliar adalah hak perusahaan induk. 10%-nya, 500 juta, adalah hak minoritas dan harus dilaporkan terpisah. Kayak proyek bareng teman, total untung 10 juta, kamu pegang 90% saham. Bagian temanmu 1 juta harus diakui, tidak bisa kamu klaim semua. Hak minoritas adalah pengingat bahwa dalam laporan konsolidasi, tidak semua angka yang terlihat adalah milik perusahaan induk. Kejujuran pelaporan menuntut pemisahan yang tegas. Setelah semua potongan, pajak, hak minoritas, pos luar biasa, tersisa satu angka terakhir yang paling ditunggu investor. Laba per saham alias berapa rupiah yang dihasilkan tiap lembar saham yang mereka pegang. Laba per saham atau earning per share adalah pos paling bawah di laporan laba rugi. Dihitung setelah laba bersih sudah final. Rumusnya sederhana, laba bersih dibagi jumlah lembar rata-rata berbobot saham biasa yang beredar selama periode yang sama. Kenapa rata-rata berbobot? Karena jumlah saham yang beredar bisa berubah sepanjang tahun. Misalnya ada penerbitan saham baru di tengah periode. Contoh konkretnya, laba bersih perusahaan 5 miliar rupiah, jumlah saham beredar 1 juta lembar. EPS-nya adalah 5 miliar dibagi 1 juta, hasilnya Rp5.000 per saham. Bagi investor, angka ini krusial. Bayangkan kamu pegang 1.000 lembar saham, artinya labamu dari perusahaan itu adalah 5 juta rupiah. Tapi perlu diingat, EPS bukan berarti kamu langsung terima uang segitu, tergantung kebijakan dividen perusahaan. EPS adalah bahasa yang paling dimengerti investor, mengubah laba besar perusahaan menjadi angka personal yang langsung terasa relevan dengan berapa lembar saham yang kamu miliki. Semua komponen yang sudah kita bahas tadi, dari penjualan sampai EPS, bisa disajikan dalam dua format berbeda. Dan pilihan formatnya menentukan seberapa banyak informasi yang bisa dibaca dari laporan itu. Format pertama adalah multiple step atau bentuk bertahap. Di sini, pendapatan dan beban tidak langsung dijumlah semua, melainkan ditandingkan secara bertahap sehingga menghasilkan berbagai jenis laba.
laba kotor, laba usaha, laba dari kegiatan kontinu, laba bersih, sampai EPS. Setiap lapisan laba memberikan informasi berbeda tentang efisiensi perusahaan di level yang berbeda. Format kedua adalah single step atau bentuk tunggal. Caranya lebih simpel. Semua pendapatan dan keuntungan dijumlah dulu, semua beban dan kerugian dijumlah dulu, lalu langsung dikurangi untuk mendapat laba bersih. Tidak ada laba kotor, tidak ada laba usaha. Langsung lancat ke laba bersih. Kayak nilai rapor. Multiple step kayak lihat nilai per mata pelajaran per semester. Single step kayak lihat rata-rata akhir saja. Yang pertama jauh lebih berguna untuk analisis. Yang kedua, simple tapi informasinya sangat terbatas. Makanya dalam praktek, single step jarang digunakan, karena hanya memberikan manfaat yang sangat terbatas. Format bertahap bukan sekedar lebih panjang, dia lebih jujur, karena memperlihatkan di mana tepatnya efisiensi atau inefisiensi perusahaan terjadi. Masih dibentuk laporan laba rugi, sekarang kita bedah satu persatu 5 jenis laba yang hanya bisa kamu lihat kalau laporan disajikan dalam format bertahap. Perjalanan dimulai dari laba kotor, selisih antara penjualan neto dan harga pokok penjualan. Angka ini berguna untuk mengukur seberapa efisien perusahaan mengadakan produk dan seberapa efektif penjualannya. Dari laba kotor, dikurangi beban usaha, semua pengeluaran operasional yang bisa dikendalikan manajemen. Hasilnya adalah laba usaha. Laba usaha ini jadi tolok ukur efisiensi operasional yang paling murni. Selanjutnya, laba usaha ditambah pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain-lain, menghasilkan laba dari kegiatan kontinu sebelum pajak. Ini sudah memasukkan semua aktivitas perusahaan, kecuali yang luar biasa. Setelah dipotong pajak, pos luar biasa dan hak minoritas, barulah muncul laba bersih, jumlah yang benar-benar menjadi hak pemegang saham. Terakhir, laba bersih dibagi jumlah lembar rata-rata berbobot saham, jadilah laba per saham. Kayak lomba lari estafet, setiap pelari membawa tongkat ke tahap berikutnya, dan di setiap perpindahan ada angka baru yang menceritakan sesuatu yang berbeda. 5 jenis laba ini bukan pengulangan, masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda tentang kesehatan bisnis, dan itulah kenapa format bertahap jauh lebih berharga dari format tunggal. Teori tadi bukan cuma ada di buku. Sekarang kita lihat wujud nyatanya di laporan keuangan PT Gajah Tunggal Tbk, perusahaan ban terbesar di Indonesia untuk semester pertama tahun 2009. Dimulai dari penjualan bersih sebesar 2,8 triliun rupiah di tahun 2009. Dikurangi beban pokok penjualan 2,35 triliun, hasilnya laba kotor 469 miliar. Dari situ dikurangi beban penjualan 119 miliar dan beban administrasi 94 miliar. Totalnya 214 miliar beban usaha. Hasilnya laba usaha 255 miliar. Nah, di sini ada pos penghasilan lain-lain yang cukup besar, 500 miliar, didominasi keuntungan kurs mata uang asing. Ditambahkan ke laba usaha, laba sebelum pajak jadi 756 miliar. Setelah dipotong pajak 372 miliar, laba bersih dari aktivitas normal adalah 384 miliar. Ditambah keuntungan restrukturisasi 869 miliar sebagai pos luar biasa, laba sebelum hak minoritas jadi 1,25 triliun. Dikurangi hak minoritas 197 miliar, laba bersih akhirnya 1,1 triliun rupiah. EPS-nya Rp333 per saham, termasuk pos luar biasa. 1 laporan, 1 semester, dan perjalanan angka dari penjualan sampai EPS, itulah bukti bahwa format bertahap bukan sekedar teori, tapi alat baca kinerja bisnis yang sesungguhnya. Kalau tadi PT Gajah Tunggal pakai format bertahap yang panjang dan detail, sekarang kita lihat kebalikannya. Format tunggal milik PT Armina, yang cara kerjanya lebih mirip kalkulator sederhana. Di format single step, semua penghasilan dikumpulkan dulu dalam satu kelompok besar. Penjualan neto, pendapatan non-usaha, dan pos-pos luar biasa, semuanya dijumlahkan jadi satu angka total penghasilan. Kemudian, semua beban dan kerugian dikumpulkan di kelompok lain, harga pokok penjualan, beban usaha, beban non-usaha, pos luar biasa, dan beban pajak penghasilan semuanya dijumlah jadi satu angka total beban.
Terakhir, total penghasilan dikurangi total beban, langsung ketemu laba bersih. Tidak ada laba kotor, tidak ada laba usaha, tidak ada laba kontinu, langsung laba bersih di baris terakhir. Karena formatnya yang ringkas ini, biasanya laporan single step disertai schedule pendukung yang berisi perincian masing-masing kelompok. Kayak nilai rapor yang cuma nulis total nilai tanpa rincian per mata pelajaran. Angkanya ada, tapi kamu tidak tahu mata pelajaran mana yang lemah. Format tunggal bukan format yang buruk, tapi tanpa detail lapisan laba, sulit bagi pembaca untuk tahu di mana perusahaan sebenarnya efisien dan di mana tidak. Kita masuk ke laporan kedua dalam materi ini, laporan perubahan ekuitas. Laporan yang mencatat semua yang membuat modal pemilik perusahaan berubah, dari awal sampai akhir periode. Laporan perubahan ekuitas dulu dikenal dengan nama laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba yang ditahan. Tapi sekarang namanya sudah diperbarui jadi laporan perubahan ekuitas. Isinya menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih perusahaan selama periode tertentu, berdasarkan prinsip pengukuran yang dianut. Laporan ini mencakup perubahan posisi modal saham, agio saham, saldo laba, dan pos-pos lain yang langsung mengubah ekuitas. Menurut PSAK nomor 1 revisi tahun 98 paragraf 66, ada 6 komponen wajib yang harus ada. Pertama, laba atau rugi bersih periode berjalan. Kedua, setiap pos pendapatan atau beban yang langsung diakui dalam ekuitas. Ketiga, pengaruh kumulatif perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik seperti dividen. Kelima, saldo akumulasi laba awal dan akhir beserta perubahannya. Keenam, rekonsiliasi nilai tercatat setiap jenis modal saham, agio, dan cadangan. Kayak buku tabungan yang mencatat setiap transaksi masuk dan keluar, laporan ini adalah buku tabungan ekuitas perusahaan. 6 komponen itu memastikan tidak ada perubahan ekuitas yang tersembunyi. Setiap rupiah yang masuk atau keluar dari modal perusahaan harus bisa ditelusuri di sini. Laporan perubahan ekuitas, sekarang kita lihat wujud nyatanya di tabel PT XYZ. Dan bagian pertama ini menampilkan semua pergerakan ekuitas di tahun pertama. Tabel ini punya 6 kolom utama, modal saham, agio saham, selisih revaluasi, selisih kurs, saldo laba, dan jumlah. Setiap baris menceritakan satu peristiwa yang mengubah salah satu kolom itu. Dimulai dari saldo awal per 31 Desember tahun pertama yang menjadi titik berangkat. Baris kedua mencatat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak negatif pada saldo laba. Setelah penyajian kembali, perjalanan berlanjut dengan 3 penyesuaian yang tidak masuk ke laporan laba rugi. Selisih revaluasi aktiva tetap yang menambah kolom selisih revaluasi, laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek yang menguranginya, dan selisih kurs yang mempengaruhi kolom selisih kurs. Ketiganya digabung jadi satu baris, keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui di LLR. Kemudian, laba bersih periode berjalan masuk ke kolom jumlah. Dividen dibayarkan, mengurangi saldo laba. Penempatan modal saham baru menambah kolom modal saham dan agio saham sekaligus. Hasilnya adalah saldo akhir tahun pertama. Setiap baris di tabel ini adalah peristiwa nyata yang menggerakkan ekuitas, dan membacanya kolom per kolom seperti membaca peta perjalanan modal perusahaan dari awal sampai akhir tahun. Masih di laporan perubahan ekuitas PT XYZ, bagian kedua ini melanjutkan perjalanan modal di tahun berikutnya, dimulai tepat dari saldo akhir yang tadi kita hitung. Saldo awal tahun kedua adalah hasil carry over dari saldo akhir tahun pertama tadi. 6 kolom semuanya terbawa. Kemudian perjalanan berlanjut dengan penyesuaian yang lagi-lagi tidak masuk laporan laba rugi. Selisih revaluasi aktiva tetap kali ini bernilai negatif. Artinya ada penurunan nilai aktiva yang harus diakui di kolom selisih revaluasi. Laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek kali ini positif, kebalikan dari tahun sebelumnya. Selisih kurs masih negatif, rupiah masih bergerak tidak menguntungkan.
Ketiganya digabung jadi keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui di LLR dan kali ini hasilnya negatif. Kemudian, laba bersih periode berjalan masuk ke saldo laba dan kolom jumlah, menambah ekuitas. Dividen dibayarkan lagi, mengurangi saldo laba. Terakhir, ada penerbitan modal saham baru yang menambah modal saham dan agio saham sekaligus. Hasilnya adalah saldo akhir per 31 Desember tahun kedua, yang menjadi titik penutup laporan ini. 2 tahun, 1 tabel, dan setiap perubahan ekuitas punya baris sendiri yang bisa ditelusuri, sehingga tidak ada Rp1 pun yang bisa bergerak tanpa jejak di laporan ini. Kita masuk ke topik ketiga, laba komprehensif. Dan pertanyaan pembukanya simple. Kenapa laba bersih yang sudah capek-capek dihitung tadi, ternyata masih belum cukup untuk menggambarkan perubahan kekayaan perusahaan secara utuh? FASB merekomendasikan konsep laba komprehensif untuk menjawab kelemahan itu. Definisinya mencakup semua perubahan ekuitas selama satu periode, kecuali yang berasal dari transaksi dengan pemilik, seperti setoran modal atau dividen. Jadi, laba komprehensif lebih luas dari laba bersih. Dua komponennya adalah laba bersih dari laporan laba rugi tahun berjalan, ditambah atau dikurangi semua elemen lain yang mempengaruhi ekuitas, tapi tidak masuk ke laporan laba rugi. Elemen-elemen tambahan itu biasanya timbul karena perubahan kondisi pasar yang tidak terkait langsung dengan operasional bisnis. Misalnya, fluktuasi kurs, perubahan nilai sekuritas yang belum dijual, atau perubahan nilai instrumen derivatif. Untuk menghitungnya, ada 3 penyesuaian yang ditambahkan ke laba bersih. Pertama, penyesuaian penjabaran valuta asing. Kedua, keuntungan atau kerugian belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dan ketiga, penundaan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif. Laba komprehensif adalah versi jujur yang lebih lengkap, karena perubahan kekayaan perusahaan tidak hanya terjadi di dalam operasional, tapi juga di luar kendali manajemen. Di dalam laba komprehensif, penyesuaian pertama yang harus dipahami adalah penjabaran valuta asing. Dan ini sangat relevan buat perusahaan Indonesia yang punya anak perusahaan di luar negeri. Bayangin perusahaan induk di Indonesia punya anak perusahaan di Amerika. Anak perusahaan itu punya aktiva neto 10 juta dolar. Tahun lalu, $1 setara Rp9.000. Jadi nilai aktiva netonya di rupiah adalah 90 miliar. Tahun ini, kurs bergeser jadi Rp9.400 per dolar. Nilai yang sama, 10 juta dolar, tapi kalau dikonversi ke rupiah jadi 94 miliar. Selisihnya 4 miliar rupiah. Bukan dari operasional perusahaan, bukan dari penjualan tambahan, murni karena kurs berubah. Nah, selisih 4 miliar ini tidak boleh masuk ke laporan laba rugi sebagai laba operasional, karena memang bukan hasil kerja bisnis. Tapi perubahan ekuitas ini tetap nyata, jadi harus dilaporkan sebagai pos penyesuaian dalam laba komprehensif. Kayak harga rumahmu naik karena inflasi. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kekayaanmu bertambah di atas kertas. Penyesuaian valuta asing memisahkan keberuntungan dari kurs dengan keberhasilan dari operasional. Dua hal yang kelihatan sama di angka akhir, tapi sangat berbeda artinya. Masih di penyesuaian laba komprehensif, yang kedua ini tentang sekuritas yang dipegang perusahaan tapi belum dijual. Dan ternyata, perubahan nilainya pun harus dicatat meskipun belum ada uang yang berpindah tangan. Banyak perusahaan membeli obligasi atau saham perusahaan lain bukan untuk diperdagangkan aktif di bursa, tapi sebagai cadangan likuiditas. Akan dijual kalau perusahaan butuh uang tunai mendadak. Sekuritas ini disebut available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Di neraca, sekuritas ini disajikan sebesar harga pasarnya saat ini, bukan harga beli awalnya. Selisih antara harga pasar dan harga kos itulah yang disebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena sekuritasnya belum dijual, jadi keuntungannya masih di atas kertas. Karena ini bukan dari kegiatan usaha perusahaan, keuntungan atau kerugian ini dikeluarkan dari perhitungan laba bersih dan dimasukkan sebagai bagian dari laba komprehensif. Ada 5 informasi yang wajib diungkapkan. Nilai wajar agregat, keuntungan kotor belum terrealisasikan, kerugian kotor belum terrealisasikan,
dasar biaya yang diamortisasi, dan tanggal jatuh tempo untuk sekuritas utang yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu. Kayak kamu beli saham teman untuk disimpan dan harganya naik 2 kali lipat. Kamu belum dapat uang, tapi kekayaanmu sudah bertambah di atas kertas. Keuntungan yang belum direalisasikan itu nyata secara ekonomi, tapi belum terjadi secara transaksi. Dan laba komprehensif adalah tempat yang tepat untuk melaporkan realita itu dengan jujur. Di dalam laba komprehensif, penyesuaian ketiga datang dari instrumen keuangan derivatif. Dan sebelum bicara pengaruhnya ke laba komprehensif, kita perlu tahu dulu 3 ciri yang membuat derivatif berbeda dari instrumen keuangan biasa. Derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari sesuatu yang lain, bisa suku bunga, harga saham, harga komoditi, indeks harga, atau kurs valuta asing. Perusahaan pakai derivatif untuk hedging, yaitu melindungi diri dari risiko perubahan harga atau kurs. Karakteristik pertama, derivatif punya underlying dan provisi pembayaran. Underlying adalah variabel dasarnya, misalnya harga saham. Provisi pembayaran ditentukan dari interaksi antara perubahan underlying dengan jumlah nosional, yaitu jumlah nominal yang ditetapkan di kontrak. Contoh sederhananya, kalau harga saham naik 10.000 dan jumlah nosional 1.000 lembar, maka pembayarannya 10 juta. Karakteristik kedua, investasi awalnya kecil atau bahkan nol. Kamu bisa mengendalikan nilai yang jauh lebih besar hanya dengan membayar premi kecil di awal, kayak uang muka yang sangat kecil untuk menguasai hak atas nilai yang besar. Karakteristik ketiga, penyelesaiannya bersih atau net settlement. Artinya tidak harus serahkan aset fisiknya, cukup terima selisih nilainya dalam bentuk kas. 3 karakteristik ini yang membuat derivatif jauh lebih fleksibel dari instrumen tradisional, tapi juga jauh lebih kompleks dalam hal pelaporan dan pengukuran risikonya. 3 karakteristik tadi mungkin masih terasa abstrak, jadi sekarang kita bandingkan langsung antara beli saham biasa dengan opsi beli, dan perbedaannya akan langsung kelihatan. Dari sisi provisi pembayaran, instrumen tradisional menghitung pembayaran dari harga saham dikali jumlah saham yang dipegang. Sederhana dan langsung. Derivatif seperti opsi beli berbeda. Pembayarannya dihitung dari perubahan harga saham, bukan harga sahamnya secara penuh, dikali jumlah saham nosional yang ada di kontrak. Artinya yang dihitung adalah selisih pergerakan harga, bukan nilai penuhnya. Dari sisi investasi awal, instrumen tradisional mengharuskan investor membayar biaya penuh di depan. Mau beli saham seharga 1 juta per lembar ya harus bayar 1 juta per lembar. Derivatif jauh lebih hemat di awal. Cukup bayar premi kecil untuk mendapatkan hak atas nilai yang jauh lebih besar. Dari sisi penyelesaian, instrumen tradisional diselesaikan dengan menyerahkan saham fisik untuk menerima uang kas. Derivatif diselesaikan secara bersih, hanya terima selisih nilai dalam bentuk kas, tanpa perlu serahkan saham fisik. Perubahan nilai derivatif ini menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, dan itu masuk ke laba komprehensif, bukan laba bersih. Aturan detailnya ada di PSAK nomor 55 revisi tahun 99. Satu tabel 3 baris ini merangkum mengapa derivatif bisa mengendalikan resiko besar dengan modal kecil dan mengapa pelaporannya butuh aturan khusus di luar laporan laba rugi biasa. 3 penyesuaian laba komprehensif yang sudah kita bahas, valuta asing, sekuritas, dan derivatif. Sekarang kita lihat cara kerjanya di angka nyata Zuka Corporation, dan hasilnya cukup mengejutkan. Titik awalnya adalah laba bersih Zuka Corporation menurut laporan laba rugi biasa, sebesar 51,8 juta rupiah. Angka ini adalah laba yang sudah kita kenal dari laporan laba rugi konvensional. Tapi, untuk menghitung laba komprehensif, ada 3 penyesuaian yang harus ditambahkan atau dikurangkan. Pertama, dampak kumulatif perubahan metode persediaan. Ini mengurangi laba sebesar 4,5 juta rupiah, sudah setelah memperhitungkan penghematan pajak 3 juta rupiah. Kedua, penyesuaian periode sebelumnya atas koreksi penilaian persediaan yang terlalu rendah. Ini menambah laba sebesar 15 juta rupiah, sudah setelah memperhitungkan pajak penghasilan 10 juta rupiah. Ketiga, penyesuaian penjabaran mata uang asing. Ini menambah 30 juta rupiah langsung, tanpa pajak yang disebutkan. Hasil akhirnya adalah laba komprehensif sebesar 93,3 juta rupiah, hampir 2 kali lipat dari laba bersih awal yang 51,8 juta rupiah.
Laba bersih 51 juta itu bukan salah, tapi laba komprehensif 93 juta adalah gambaran yang lebih lengkap tentang seberapa besar kekayaan Zuka Corporation sesungguhnya bertumbuh tahun itu. Kita masuk ke topik terakhir, peramalan kinerja keuangan. Dan premisnya menarik. Laporan keuangan yang selama ini kita bahas memang merekam masa lalu, tapi ternyata bisa dijadikan alat untuk melihat masa depan. Para pemakai laporan keuangan hampir selalu lebih tertarik pada apa yang akan terjadi dibanding apa yang sudah terjadi. Makanya dibutuhkan keahlian untuk menggunakan laporan keuangan sebagai dasar memprediksi masa yang akan datang. Kuncinya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan atau biaya tertentu. Tidak semua pos laporan keuangan punya faktor penentu yang sama. Harga pokok penjualan misalnya berkaitan erat dengan tingkat penjualan. Kalau penjualan naik, HPP cenderung ikut naik. Tapi biaya bunga berbeda. Dia adalah fungsi langsung dari jumlah utang berbunga yang dimiliki perusahaan, tidak terkait kuat dengan seberapa besar penjualannya. Nah, hampir setiap peramalan keuangan selalu dimulai dari satu titik yang sama, peramalan penjualan. Karena penjualan mencerminkan seberapa cepat perusahaan tumbuh, seberapa besar volume aktivitas yang diharapkan, dan dari situ bisa diperkirakan berapa aktiva yang dibutuhkan dan berapa pembiayaan yang harus disiapkan. Biasanya penjualan tahun lalu jadi titik awal, lalu disesuaikan dengan rata-rata pertumbuhan dari periode-periode sebelumnya. Peramalan bukan tebak-tebakan, dia adalah ekstrapolasi terstruktur dari data historis yang jujur, dan itulah yang akan kita praktikkan langsung di contoh PT Gesit berikutnya. Peramalan penjualan yang tadi dibahas sebagai konsep, sekarang kita praktekkan langsung dengan data nyata PT Gesit, perusahaan sepatu anak yang mau ekspansi ke segmen balita. PT Gesit adalah perusahaan sepatu anak yang manajer produksinya sedang mengembangkan produk baru untuk segmen balita usia 1-5 tahun. Sebelum bisa meramal, butuh dua jenis data. Pertama, data historis total penjualan industri sepatu anak dari 2004 sampai 2008, dimulai dari 200.000 unit di 2004, naik ke 250.000, 275.000, 300.000, dan 350.000 unit di 2008. Trennya jelas naik terus. Kedua, proyeksi asumsi dari manajer produksi untuk 3 tahun ke depan. Di 2009, pangsa pasar yang ditargetkan 5%, naik jadi 10% di 2010 dan 15% di 2011. Harga jual per unit dijaga tetap di Rp30.000, tapi harga pokok produksinya naik dari 40% ke 45% ke 50%. Artinya margin kotor makin tipis setiap tahun. Biaya-biaya promosi dan periklanan justru turun dari 30% ke 20% ke 10%. Pajak yang harus dibayar adalah 35%. Data historis dan asumsi proyeksi ini adalah bahan mentah peramalan. Tanpa dua hal ini, angka-angka yang akan muncul di slide berikutnya tidak akan punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Data 5 tahun tadi bukan sekadar angka yang dicatat. Sekarang, angka-angka itu kita masukkan ke dalam persamaan tren pangkat tunggal untuk menghitung berapa penjualan industri yang diperkirakan 3 tahun ke depan. Langkah pertama adalah menyusun tabel regresi. Kolom pertama adalah tahun, kolom kedua penjualan industri dalam unit yang kita sebut Y, kolom ketiga adalah X, nilai ini ditentukan dengan menempatkan tahun tengah sebagai 0. Karena datanya 5 tahun, tahun tengahnya 2006, jadi X-nya 0. 2004 dapat nilai -2, 2005 -1, 2007 +1, dan 2008 +2. Kolom keempat adalah XY, perkalian setiap pasang X dan Y, dan kolom kelima adalah X kuadrat. Setelah dijumlahkan, total Y adalah 1,375 juta unit, total XY 350.000, dan total X kuadrat 10. Dari total itu dihitung dua konstanta, nilai A sama dengan total Y dibagi N, 1,375 juta dibagi 5, hasilnya 275.000. Nilai B sama dengan total XY dibagi total X kuadrat, 350.000 dibagi 10, hasilnya 35.000. Jadi persamaan trennya adalah Y sama dengan 275.000 ditambah 35.000 dikali X. Artinya setiap tahun industri ini tumbuh rata-rata 35.000 unit.
Dua angka kecil, A sebesar 275.000 dan B sebesar 35.000 adalah kunci yang akan membuka proyeksi penjualan 3 tahun ke depan di slide berikutnya. Dua konstanta tadi, A dan B, sekarang kita masukkan ke persamaan tren untuk menghitung total penjualan industri 3 tahun ke depan. Dan dari situ, baru kita bisa tahu berapa unit yang akan terjual oleh PT Gesit. Karena X terakhir di data historis adalah 2 untuk tahun 2008, maka tahun 2009 mendapat X sama dengan 3, 2010 dapat 4, dan 2011 dapat 5. Dimasukkan ke persamaan, Y sama dengan 275.000 ditambah 35.000 dikali X. Untuk 2009, 275.000 ditambah 35.000 dikali 3, hasilnya 380.000 unit. Itu total penjualan seluruh industri sepatu anak. Untuk 2010, 275.000 ditambah 35.000 dikali 4, hasilnya 415.000 unit. Untuk 2011, 275.000 ditambah 35.000 dikali 5, hasilnya 450.000 unit. Nah, angka industri ini baru setengah perjalanan. Untuk dapat penjualan PT Gesit, dikalikan dengan pangsa pasar yang ditargetkan. 2009, 5% dari 380.000, hasilnya 19.000 unit. 2010, 10% dari 415.000, hasilnya 41.500 unit. 2011, 15% dari 450.000, hasilnya 67.500 unit. 3 angka, 19.000, 41.500, 67.500, inilah fondasi volume penjualan yang akan menentukan apakah bisnis sepatu balita PT Gesit layak dijalankan atau tidak. Proyeksi unit tadi sekarang kita konversi ke rupiah. Dan ini adalah momen yang paling ditunggu, karena disinilah kelihatan apakah bisnis sepatu balita PT GES benar-benar menguntungkan atau tidak. Langkah pertama, menghitung penjualan dalam rupiah. Harga jual per unit Rp30.000 dan tetap di 3 tahun. 2009, 19.000 unit dikali Rp30.000, hasilnya Rp570 juta. 2010, 41.500 unit dikali Rp30.000, hasilnya Rp1,245 triliun. 2011, 67.500 unit dikali Rp30.000, hasilnya Rp2,025 triliun. Dari penjualan itu dikurangi harga pokok produksi. 2009, 40% dari Rp570 juta, hasilnya Rp228 juta. 2010, 45% dari Rp1,245 triliun, hasilnya Rp560,25 miliar. 2011, 50% dari Rp2,025 triliun, hasilnya Rp1,0125 triliun. Laba kotornya berturut-turut Rp342 juta, Rp684,75 miliar, dan Rp1,0125 triliun. Dikurangi biaya-biaya, 30%, 20%, 10% dari penjualan masing-masing tahun. Hasilnya laba sebelum pajak Rp171 juta, Rp435,75 miliar, dan Rp810 juta. Setelah dipotong pajak 35%, laba bersihnya menjadi Rp111,15 juta, Rp283,2375 miliar, dan Rp526,5 miliar. Laba bersih yang terus naik dari 111 juta ke 283 juta ke 526 juta, tapi apakah kenaikan ini cukup efisien? Jawabannya ada di langkah terakhir. Laba bersih 3 tahun tadi sudah kelihatan naik terus, tapi naik nominalnya saja belum cukup untuk menyimpulkan bisnis ini efisien. Makanya ada langkah ketiga, menghitung profit margin. Rasio yang menunjukkan berapa sen laba yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Formulanya sederhana, profit margin on sales sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan dikali 100%. Untuk tahun 2009, 111,15 juta dibagi 570 juta dikali 100%.
Hasilnya 19,5%. Artinya dari setiap Rp100 penjualan, PT Gesit menghasilkan laba bersih Rp19,5. Untuk 2010, 283,237,5 juta dibagi 1,245 triliun dikali 100%. Hasilnya 22,75%, naik dari 19,5. Untuk 2011, 526,5 juta dibagi 2,025 triliun dikali 100%, hasilnya 26%, naik lagi. Tiga angka ini, 19,5, 22,75, 26, semuanya bergerak ke atas. Meskipun HPP-nya naik dari 40 ke 50%, penurunan biaya promosi dari 30 ke 10% berhasil mengkompensasi kenaikan itu dan bahkan menghasilkan margin yang lebih tebal setiap tahunnya. Kayak warung yang makin lama makin hemat ongkos promosinya karena pelanggannya sudah pada tahu sendiri. Profit margin yang naik 3 tahun berturut-turut adalah sinyal kuat bahwa bisnis sepatu balita PT Gesit bukan cuma untung, tapi makin efisien setiap tahunnya. Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar laba yang besar. Profit margin PT Gesit yang naik terus tadi adalah bukti nyata dari semua yang sudah kita pelajari, bahwa angka-angka di laporan keuangan bukan sekadar catatan, tapi alat untuk membuat keputusan. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Laba itu apa? Dan kenapa beda dari kas? Kita pelajari bahwa pendapatan punya 2 syarat ketat sebelum boleh dicatat, dan beban punya 2 cara pengakuan yang berbeda. Kita lihat 3 konsep pengukuran laba: modal keuangan, modal fisik, dan pendekatan transaksi yang paling banyak dipakai. Kita bedah 15 komponen laporan laba rugi satu persatu, dari penjualan neto sampai EPS, dan melihatnya hidup di laporan nyata PT Gajah Tunggal dan PT Armina. Kita kenali laporan perubahan ekuitas yang mencatat 6 komponen wajib perubahan modal. Kita pelajari laba komprehensif yang melengkapi laba bersih dengan 3 penyesuaian: valuta asing, sekuritas belum terrealisasi, dan derivatif. Dan kita tutup dengan peramalan kinerja PT Gesit dari data historis 5 tahun, regresi tren, proyeksi unit, proyeksi laba rugi, sampai profit margin yang membuktikan bisnis ini layak dijalankan. Semua topik itu terhubung oleh satu prinsip. Akuntansi bukan sekadar mencatat apa yang sudah terjadi, tapi menceritakan kesehatan bisnis dan memberi petunjuk kemana bisnis itu akan pergi. Dan itulah kenapa seorang akuntan yang baik bukan hanya yang paling teliti menghitung, tapi yang paling jelas bercerita lewat angka.